Ya, pemirsa, pengungkapan kasus korupsi KTP elektronik ini semakin dinanti setelah penetapan tersangka dan penahanan Ketua DPR RI Setia Novanto. Setelah Setia Novanto, siapa lagi? Saya akan membahasnya malam ini dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Pak Boyamin Saiman. Selamat malam. Malam, Mbak Ayu. Iya, dan anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Edi Kusuma-Wijaya. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Edi dulu. Ya. Ini sudah disebut seluruh anggota Komisi 2 DPR dari semua fraksi ini diduga kuat menerima aliran dana korupsi KTP elektronik. Tanggapan Anda? Mungkin yang pertama perlu dikoreksi juga ya, karena DPR itu ada berperiode. Mungkin ada periode 2004, 2009, 2014, sekarang 2014, 2019. Kalau yang sekarang, maksudnya itu tuduhan yang sekarang apa yang dulu? Ini yang periode sebelumnya 2009-2014. Iya, karena kalau sekarang ada partai baru sih, Betul. Nasdem. Ya. Ini untuk periode 2009-2014. Yang saya ketahui pertama ya, data tentang kerugian negara itu juga belum valid, karena data itu dari mana sebetulnya. Oke. Kemudian tuduhan terhadap semua praksi itu kena tindak pidana korupsi dan terkait dengan EKTP ini, itu juga datanya dari mana? Oke. Ya, jadi sampai saat ini baik saya sebagai Komisi 3 maupun sebagai anggota Pansus, saya belum mengetahui data itu. Baik. Ya. Ini mungkin Pak Boyamin bisa memberikan pencerahan kepada Pak Edi beberapa nama itu. Bukan. Saya senior gitu kan. Baik, beberapa nama itu disebut dalam surat tuntutan awal jaksa. gitu, dalam surat dakwaan. Betul. Terhadap Irman dan Sugiharto itu memang disebut mulai dari siapa termasuk Pak Ja'far gitu kan. Sorry Pak, bukan Pak Marwan Ja'far, tapi Ja'far Hapsah gitu kan, yang termasuk yang mengembalikan. Oke. Nah, terus kemudian juga memang itu dirangkai dalam tuntutan. Tapi begini, memang harus kita fair, itu belum menjadi fakta hukum. Karena memang kemudian oleh hakim tidak dibahas dalam fakta hukumnya, gitu loh, dalam pertimbangannya. Sehingga kemudian dalam putusannya yang disebut kemudian yang menerima adalah yang perempuan itu Miriam Esaryani, terus kemudian Markus Nari, kemudian Ade Komarudin. Malah begitu, tiga itu yang disebut yang anggota DPR. Artinya itu pun juga sudah mewakili beberapa fraksi karena masing-masing beda partai gitu kan. Nah, tapi kalau memang berkaitan dengan itu juga yang menyampaikan itu adalah dari saksian Nazarudin, gitu loh. Dan itu menyangkut juga Ganjar Pranowo, menyangkut Mustoko Weni, yang sehingga kalau disebut memang semua fraksi, nah quote itu memang semua fraksi jadi kecipratan dalam bahasa itu. Nah, kemudian proses-proses ini kemudian juga dalam dakwaan gitu ada 37 anggota yang lain. Dan itu yang itu belum disebut. Gitu. Nah, selain nama-nama yang disebut seperti Teguh Juwarno dalam dakwaan loh ya, dan juga yang lain-lain hampir semua itu memang fraksi menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip dalam dakwaan dan tuntutan memang menerima gitu dugaannya. Nah, itulah yang kira-kira gambarannya itu Pak Edi. Jadi karena saya Pak Edi kan periode sekarang, jadi suasana kebatinan waktu itu mungkin ya Baik. belum tapi kan apapun beliau sudah masuk jadi pansus itu saya yakin sudah mulai mendalami gitu. Jadi itu kira-kira Mbak Yu gambaran kenapa ini sampai bahkan saya tadi juga berpikir ini kan semua fraksi bahasanya kan gitu kan, semua fraksi ya di Komisi 2 memang semua fraksi ada, dan pimpinan pun hampir fraksi-fraksi besar juga ada pernah jadi ketua, wakil ketua, ada pergantian segala macam gitu. Jadi itulah yang kemudian dalam istilahnya dakwaan dan tuntutan itu memang pada posisi hampir semua fraksi gitu. Nah, tapi saya juga pernah menyampaikan juga di TV yang lain gitu ketika dengan talkshow dengan Pak Marzuki Ali gitu kan, saya katakan kenapa pada saat putusan KPPU yang menyatakan itu terjadi persaingan usaha tidak sehat karena ada persekongkolan, karena harusnya tidak menang jadi menang, dan itu sudah putusan KPPU, DPR kok diam saja? Biasanya ini kalau proyek-proyek yang lain pasti udah rame. Nah, Pak Marzuki Ali menjawab, hujannya merata kok Mas itu. Nah, inilah yang itu, dan videonya juga masih ada. Itu artinya ketua DPR loh yang ngomong hujannya merata. itu. Ya, hujannya merata. Artinya? Nah, paling tidak dari sisi kita yang saya pernah jadi DPRD juga, fungsi pengawasan, mengetahui kayak begini ini kan seperti makanan empuk gitu loh. Wong KPPU
KPPU aja sudah mesti kita kalau rapat dengan counterpart misalnya dalam hal ini DPR karena lebih tinggi dari saya, paling tidak dengan Menteri Dalam Negeri rapat kerja masih dicecar habis-habisan. Tapi itu memang kemudian tidak ada reaksi apa-apa setelah putusan KPPU itu. Nah, kemudian juga dilanjutkan pada posisi di tahun 2013 akhir. Itu kemudian ada penyusunan pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan tentang administrasi kependudukan. Nah, itu ada pasal-pasal yang sangat lucu, tapi kemudian juga disahkan dalam rapat paripurna, tidak ada perdebatan apapun. Kita akan bahas itu lebih lanjut usai jeda. Pak Edi, Bang Mulya, usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, segera kembali. Kembali di Ada Berita Petang, Pak Edi, ini nama-nama besar banyak yang disebut. Salah satunya Ade Komarudin yang hari ini dipanggil sebagai saksi dan berjanji akan memberikan bantuan, memberikan keterangan untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Anda sebagai pansus hak angket KPK melihat ini sebagai apa? Seperti dari awal tadi saya sampaikan ya, ini sebetulnya harus ada fakta hukum dalam menyebut orang terlibat atau tidak. Kami waktu sebelum adanya pansus kan sudah sering melakukan RDP dengan KPK dan ini berkali-kali kami tanyakan. Waktu itu kami tanyakan begini, kenapa penanganan kasus RDP kok terlambat oleh KPK? Jawabannya? KPK mengatakan terlambatnya ini karena faktor penyidik, faktor sarana prasarana dan anggaran masih terlambat. Kurangnya apa? Kita dukung. Ini alasan daripada Komisi 3. Sampailah waktu itu kita ke pansus angket. Waktu itu kita tanyakan, sebetulnya KPK dapat membongkar kasus ini hasil penyidikan KPK atau dari penyidikan yang lain gitu. Kenapa? Sepengetahuan kita pengusutan kasus korupsi itu harus ada dulu kerugian negaranya. Kerugian negara itu secara undang-undang harus hasil audit daripada BPK. Kita tidak berpihak sana sini ya. Kita mendukung sepenuhnya untuk penegakan hukum. Kalau misalnya ada korupsi di EKTP, maka waktu itu kita tanyakan. Setahu kita penyebutan namanya orang banyak itu tadi itu adalah ocehannya Nazarudin waktu itu. Maka kita tanyakan kepada KPK waktu itu. KPK belum berani menjawab. Kemudian waktu kita sudah jadi pansus, kita memanggil Yulianis, bendaharanya Nazarudin. Yulianis mengatakan dari mana Nazarudin tahu, sedangkan Nazarudin tidak ikut dalam proyek EKTP. Kok bisa nyebut nama orang satu-satu? Menurut Yulianis, Nazarudin banyak bohongnya menyebut nama orang itu. Makanya dengan judul ini tadi, saya sebetulnya ingin koreksi ya. Kok media kok terkesan ingin terlalu memojokkan DPR. Dari mana nama-nama besar itu, Pak Boyamin bisa menjawab bagaimana nama-nama besar ini kemudian muncul dan menjadi perbincangan di masyarakat selain memang beberapa nama sudah dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi? Ya, karena kan apapun dari dakwaan itu tidak semata-mata sebenarnya Nazarudin, kan itu kan. Termasuk yang kemudian menerima dan mengakui dan kemudian mengembalikan misalnya Budi Hanggraini, ini gitu kan sampai di angka 5 miliar. Bahkan kesaksian kemarin saya lihat itu bahkan uangnya sampai disimpan sampai jamuran gitu kan. Ya karena saking takutnya barangkali mau masukkan rekening nggak berani gitu kan. Nah, itu rangkaian-rangkaian yang memang bisa istilahnya diurut dan kemudian dimasukkan dalam dakwaan. Terus kemudian kesaksian-kesaksian hampir dari itu ada terkonfirmasi. Itu misalnya ada pertemuan juga bagaimana lobby, terus kemudian bagaimana di tahun 2013 lah kalau tidak salah di akhir itu kan kurang 1 triliun sekian gitu kan. Sudah ada yang dikasih 5 miliar tapi tidak cool dikasih lagi kan itu kan. Jadi itu dan kemudian juga terkonfirmasi itu kemudian jadi disebut di dalam putusan bahwa itu terkonfirmasi. Itu. Jadi dan juga kemudian nanti sebenarnya mudah-mudahan ini Pak Setia Novanto itu bisa sampai ke persidangan pokok perkaranya termasuk nama yang 37 yang belum disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto nanti juga akan disebut. Termasuk perusahaan-perusahaan sekitar 14 sampai 15 perusahaan nanti yang ada rangkaian dari perusahaan penggembira yang seakan-akan ikut tapi kemudian mendamping supplier segala macam juga akan terungkap. Misalnya supplier chip EKTP itu misalnya dari Perancis itu terafiliasi dengan siapa nanti. Itu mudah-mudahan memang ini Pak Edi. Jadi ini suatu yang menurut pengertian saya akan ya sebenarnya kalau tidak mengadopsi Pak Agus Raharjo itu turbulensi hukum itu kan Pak. Jadi ya saya pada posisi ini yang kemudian saya ingin memformulasikan
dari apapun saya di Kementerian Dalam Negeri itu sejak pengadaan seragam Hansip tahun 2009 itu sudah mulai caranya menggoreng bahasanya proyek ini dengan cara dipaketkan sehingga ini tidak bisa orang lain mengikuti dan di EKTP ini juga dipaketkan secara keseluruhan. Jadi misalnya nggak punya merek ini mereka nggak bisa dan itu rangkaian dari kegiatan itu dari penelusuran saya misalnya ada dana THR yang diberikan menjelang hari raya dan uangnya itu 500 juta diberikan di toilet gitu. Nah, itu dari penelusuran saya gitu kan ya, diduga juga diterima oleh anggota DPR. Nah, misalnya terus kedua misalnya dana reses. Selain reses yang ada resmi itu ada tambahan-tambahan uang saku gitu kan. Dan juga ketiga adalah kunjungan kerja. Ini bahkan sampai ada yang meminta ke luar negeri bahkan karena saking sulitnya mengarranger tentang seatnya karena mintanya bisnis dan bahkan lebih atas lagi gitu enggak mau kelas ekonomi maka kesulitan mencari itu karena ke Hong Kong kalau enggak salah ke India gitu. Jadi itu penelusuran saya yang itu memang tugasnya KPK untuk mengkonfirmasi semua dan membawa ke persidangan. Pak Boyamin, terima kasih. Pak Edi, tanggapannya selama ini Pansus Hak Angket KPK sudah bekerja luar biasa melakukan dialog dengan berbagai pihak. Sebenarnya dari kasus yang saat ini bergulir sampai akhirnya Setia Novanto jadi tersangka, langkah ke depan dari Pansus Hak Angket KPK akan seperti apa singkat saja? Tapi pertama ya, intinya kita mendukung penegakan hukum. Tapi penegakan hukum ini harus sesuai dengan aturan hukum yang ada, yaitu koridor hukum yang berlaku. Jangan sampai nanti begini, kita mendahului keputusan pengadilan. Terutama saya ingatkan pada teman-teman ya, mungkin ahli hukum, pengamat, LSM dan lain-lain, jangan seakan-akan membuat suatu cerita kegaduhan yang sok tahu, ya sedangkan kita sendiri di pansus itu ya sudah banyak yang kita temukan dan kita hasil penyidikan kita ya. Jadi masalah kasus ini kita tuh berkali-kali menanyakan kepada KPK sampai sekarang kita belum tahu persis jawabannya kayak apa karena mungkin permasalahan bahwa ini masih proses penyidikan. Nah di dalam proses penyidikan, di dalam kita ngomong apalagi itu nanti pengamat harus berdasarkan fakta dan data yang ada. Jangan sampai misalnya antara lain ini yang menjadi permasalahan terus buat kita. Dikatakan bahwa pansus angket DPR itu adalah untuk membela Setia Novanto. Nggak ada begitu. Makanya boleh ditanyakan kepada komisioner KPK bagaimana lahirnya pansus supaya jelas para pengamat. Jangan sampai nanti tuduhan-tuduhan seperti itu. Tapi tuduhan itu belum tentu benar tapi sudah meracuni. Ini artinya kan toh KPK juga sudah pernah kalah pra peradilan. Artinya terjadi koreksi di situ juga gitu loh. Jadi nggak apa-apa ini proses yang katakanlah mari pertarungan ini kita bawa pertarungan intelektualitas gitu loh, bukan perang kata-kata. Kita sama-sama akan menunggu hasilnya bagaimana perkembangan dari kasus sekarang ini. Sudah benar, sudah membantu, sudah diproses. Betul. Pak Edi, Pak Boyamin, terima kasih. Kita juga sangat menghormati Pak Edi karena kalau zaman saya fraksi TNI Polri itu yang paling rajin, paling mengingatkan teman-temannya gitu. Kira-kira mudah-mudahan gitulah Pak Edi. Terima kasih atas obrolan hangatnya ini Pak Edi, Pak Boyamin. Sampai ketemu lagi dan pemirsa